ngapain sih foto-foto mulu? Mau posting nih di sosial media. Biar jadi influencer. Gue nggak pilek, Gil. Itu influencer, Bapak. Ini influencer beda lagi. Apaan tuh? Pengen tahu? Influencer itu yang batuk pilek. Terus? Influenza? Influencer itu yang menginspirasi orang. Menginspirasi. Kayaknya ketuker. Gimana kalau kita tanya sama ahlinya? Kenal seseorang? Ada. Siapa? Nanti Ada. habis ketemu di kolam tadi sama-sama berenang. Sini. Nanti kesini. Oh, ya udah kalau gitu. Ya udah makan dulu, makan dulu aja. We will find a way to be honest, make the mistake. Sometimes I pray. Tell me how to make you stay, and you always going to be the one for me. We'll be fine today. Have a Mas, bandrek 2. Halo. Ini maksudnya? Ini Boleh gabung? bintang tamu kita. Mungkin kita udah kenal, tapi otw member di rumah ataupun dimanapun berada nggak akan tahu, termasuk Kang Jagung juga. Perkenalkan diri dulu, boleh silakan Mas. Aku bentar lagi akan isi akun aku. Siapa nama Mas? Awan. Mas Awan. Mas Awan. 果てしない青の向こうへ Nama gue Awan, asal Indramayu. 今を生きよう Instagram aku @jaswanasegals. Aku biasa di Instagram kontennya full traveling. Oke, traveling ya. Biar nggak aus minum dulu Mas. Mau nanya apa? Tadi tuh lagi foto-foto kan, Iya. mau diposting nih di sosial media, biar keren gitu banyak like-nya. Iya. Kali aja kan menjual kan. Kata dia, lu kayak influencer aja, influencer, gue bilang gitu, influencer. Nah, Iya. gue nggak ngerti influencer tuh apaan. Nggak masalah karena kalau kita posting foto siapapun kita, berapapun followers kita bisa jadi influencer buat audiens kita. Oh, Sebenarnya apa sih influencer itu? Seseorang yang memberikan pengaruh positif ya. untuk orang lain. Tadi Mas Awan bilang sosial medianya itu berhubungan dengan travel, Ya, berhubungan travel, dengan fotografi, makanan. video, makanan juga ya, kadang-kadang makanan juga sih. Memberikan pengaruh yang positif. Yes. Kamu kemarin tes positif apa negatif? Ya Allah itu hamil Pak. Udah berapa lama jadi menjadi seorang influencer? Fokus di Instagram sosial media itu aku mulai dari awal 2017. Sebelum itu aku kerja di Jakarta, seperti biasa jadi budak korporat sama. Udah corporate bahasanya. Jadi ya, aku di airport. Nah, di 2017 awal aku memutuskan buat resign dan pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Iya, karena dulu tuh aku suka banget jalan-jalan dan pengen nyari kerjaan yang ada hubungannya sama jalan-jalan. Oke. Dan temen aku waktu itu kerja di kapal pesiar. Aku pengen ikut-ikutan kan, tapi nggak diterima karena belum ada basic di hotel, di perhotelan. Jadi aku coba apply di perhotelan karena aku udah bosan di Jakarta, jadi aku apply di Bali. Tapi begitu sampai Bali, di sana aku malah nggak dapat kerjaan di hotel. Dan akhirnya begitu motorku udah sampai di Bali, aku coba apply jadi driver ojek online di sana untuk bertahan hidup. Terakhir itu aku dapat penumpang dari Filipina. Di situ dia minta tolong buat difotoin. Nah, waktu itu aku fotoin. Nah, aku inisiatif sendiri buat fotoin potret karena menurut aku foto potret buat produknya dia itu bakal lebih bagus hasilnya. Nah, setelah itu dia suka sama hasilnya. Aku suka foto-foto kamu, bisa nggak katanya? Besok kamu ajak aku ke tempat-tempat yang bagus di Bali. Aku ajak dia ke Nusa Penida. Nah, setelah foto-foto dia, nanya harganya berapa. Nggak usah, jadi free itu aku anterin dia tanpa bayar apapun. Setelah dia balik ke Manila, seminggu kemudian aku dapat banyak tamu dari Filipina. Dia itu orang yang berpengaruh juga di sana. Jadi dia blogger
dan nulis di blognya dia sama nulis di komunitas yang di Facebook. Jadi aku banyak banget dapat tamu Langsung orang highly recommended gitu iya, ya. orang Manila. Ini Dari situ aku udah nggak jadi driver ojek online lagi. Sejak itu kamu jadi fotografer sama trip planner di Bali. rasa bahwa saya ini ada bakat ke sana itu mulai dari kapan? Mulai dari aku suka foto. Setelah itu aku lihat di Instagram Igers Bali. Itu ada komunitas Instagram Igers Bali. Terus aku ketemu dari salah satu mereka. Terus aku minta buat ajarin dong cara foto yang bener, terus cara ngedit foto yang bener. Jadi dari situ aku kenal sama mereka dan aku udah mulai tertarik banget dengan fotografi. traveling dan fotografi. Dari situ aku mulai membangun Instagram aku. Terus aku mulai traveling dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba itu naik motor. Ya, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Pototano, Sumbawa. Dari situ followers aku juga udah mulai naik. Pas aku pulang ke Bali lagi, sebulan kemudian aku dapat tawaran buat mempromosikan salah satu properti yang ada di Cikarang itu, Meikarta. Terkadang kita lupa kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini. Jadi influencer itu tanpa disengaja Tanpa dan aku pun disengaja. nggak ada kepikiran buat jadi influencer sebelumnya. Menurut Awan, Seprospektif apakah Nah, menjadi seorang influencer? Iya, kalau itu tergantung konten kita ya. Kalau misalkan kita tekun, fokus dan konsisten sama konten kita, bisa jadi berpenghasilan besar. Fokus nulis, bikin video juga bagus, terus pinter ngomong di publik. Ini influencer itu kalau misalkan kita nitip promo di IG-nya juga itu dapat Ada duit. kalau ada. Iya, itu dari sekali situ posting juga. katanya 10 juta katanya di feed, di tapi- Instastory. Hah? Tapi baik banget loh. Kenapa? Aku minta Awan promoin YouTube aku. Iya, iya. Enggak, itu karena di enak IG aja story, sebenarnya. gitu. Sebenarnya karena Itu karena enak aja. Wah, terus gue gak Iya kan? ditanyain. Ya udah, next mau bayar. bayar berapa Next katanya gitu. Nextnya Nggak bayar. ditanyain gitu loh. Tapi emang Baik iya, banget. Mas. Tapi kalau aku sama teman sendiri kadang ada nggak usah, aku juga seneng bantu temen aku. Kemarin gue minta kirimin ini yang nggak bisa usaha Apa? jasa santet, nggak boleh. Minimum gitu ya, harus punya berapa followers sih bisa disebut influencer yang berpotensi? Brand-brand itu nyari followers yang di atas 10.000. Mohon maaf, gue cuma 1.000, itu juga gue beli. Karena kalau di atas 10.000 udah bisa swipe up Iya, ya. iya, betul benar. kan? Boleh tau nggak sih kisarannya berapa? Untuk tayang berapa lama? Rata-rata perjanjian 1 bulan. Tapi kalau misalkan menurut aku postingan foto itu sesuai dengan feeds aku dan nggak merusak tampilan di feeds aku nggak bakalan hapus. IG story Kan gue nggak dibayar, gue posting kan. Pantesan gue meriah banget hidup gue. sampai detik ini nih Wan, project kamu yang paling gede banget. Campaign Campina, Cuaca cerah, makin enak dengan Campina hula-hula. Asli, pas banget. Hula-hula nikmat yang halu lewat. ada lagi smartphone. Terus kamu jadi apanya? Kabel gulung puas. Udah ngerti deh influencer. Dia keluarin smartphone terbaru. Setelah itu aku bikin konten videonya sama bikin fotonya juga. Karena yang difokuskan sama brand itu waktu itu kameranya. Goa Sunyaragi. Ini adalah tempat meditasi para sultan Cirebon zaman dulu. Mengabadikan momen makin sempurna dengan AI super wide angle dari Vivo V15. Koko ni modote kita, yume ni kansashimasu. Jepang. Setiap sudutnya memiliki keunikan tersendiri. Pastikan Vivo untuk jadi partner travelingmu dan capture berbagai momen dengan Vivo S1. Dokumentasi udah jadi hal wajib dalam setiap perjalanan gue. Enjoy your holiday with Vivo S1 Pro. Bagi gue Jakarta itu tempat kembali dari rutinitas traveling gue untuk menikmati suasana malam dan mencicipi makanan yang lezat di kota ini. Kemanapun gue pergi, gue selalu membawa Vivo V17 Pro sebagai partner traveling gue. Abadikan momen indahmu di malam hari dengan Vivo V17 Pro. It feels so good to be free.
berkesan banyak banget sih. Selain barter produk atau dan lain-lain, aku paling seneng kalau diajak ngetrip gitu. Trip yang kayak ke Sumba waktu itu. Di sana juga kita charity juga, ngasih ke beberapa sekolah-sekolah yang di pelosok-pelosok yang di Sumba juga. Bagaimana caranya seorang influencer menjaga hubungan baik dengan klien? Gini, ngasih konten kita yang benar-benar niat, yang terbaik. Jadi klien pun akan seneng dan dia mungkin bakalan menggunakan kita lagi ya sebagai promosi. Terus ya kita kan nggak langsung ke klien, biasanya lewat agensi dulu. Ya paling aku tektokannya sama agensi, jadi aku harus baik-baikin agensi. Iya, baik-baikin agensi kayak gitu. Nih satu pertanyaan nih. Jadi prospeknya ke depan itu sebagai influencer menurut pandanganmu gimana? Kalau misalkan kita bisa Biar nggak deg-degan. kalau lagi deg-degan. Bukan lagi. Ayo keren Reza, ayo. Nah, biar adil pemirsa. Yuk, sebentar. Yuk, diminum dulu. Nah, ayo Kang Reza diminum dulu. Kalau misalkan kita konsisten, bisa jadi profesi kita untuk kedepannya. Nah, untuk mengatasinya, karena kita kan punya audiens banyak. Nah, kita bisa jadi untuk bangun bisnis yang lain. Nah, menurut lo gimana? Apa? Kan ada nih influencer yang memang dia mengerahkan duit untuk beli followers. Aku kan punya teman agensi ya. Agensi juga bakalan tahu kalau dia itu beli followers. Jadi kayaknya ada statistiknya juga ya? Iya, kita bisa lihat insight-nya. Kan lu subscribe banyak kan 400. Gua jejelin lu. Makan. Nih. Masa nangis? Ini aku tuh ngeliat Instagram aku. Aku posting 10, tapi yang like cuma 5. Itu pun aku bayar. Terus ini aku gambarnya berantakan gitu. Nggak tahu gimana cara jadi influencer. Ya udah, mending tanya aja sama Awal. Ya. Gimana sih Mas? Ajarin aku dong. Ya kita harus posting foto-foto yang bagus, ngatur feeds-nya. Jadi orang pun kalau masuk ke profile kita itu tertarik gitu. Share yang bagus-bagus, konsisten dari awal. Ini Instagramnya. Fotonya ciamik-ciamik. Untuk cara mewarnainnya, grading, terus komposisi foto kitanya. Dan kalau misalkan pengen konsisten, kita bisa beli preset. Preset itu filter, iya filter. Sambil dimakan dong. Udah bener? Ikut OT. Yang pastinya jangan lupa untuk di Subscribe, like, komen, dan di share. Adakah yang lebih indah daripada berada di rumah sendiri, seakan mempunyai hak seutuhnya atas diri ini? Bagai elang terbang bebas tanpa merasa terasing, bersyukur atas apa yang kita miliki. Mungkin waktuku tak cukup banyak, tapi hatiku sanggup untuk merasakan semua ini. Seperti menembus cakrawala untuk raga yang pantang lelah. Semoga kita bisa terus melesat. Dan untuk nirwanaku, Indonesia, dengan ini ku persembahkan.